Jadi itu, dan itu sampai sekarang itu nggak jelas, kelaminnya kan nggak jelas. Itu organisasi sosial politik, apa dia instansi pemerintahan, nggak jelas. Tapi dapat APBN. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pada tanggal 7 Maret 2022, tagar bubarkan MUI trending, yaitu mencapai 2000 sekian lebih cuitan dengan tagar bubarkan MUI. Setelah saya lihat tagar tersebut, ada video Gusmus yang menyebut MUI adalah lembaga akal-akalan Presiden Soeharto pada waktu itu. Anda masuk MUI, Anda akan jadi ulama. Ya tidak mungkin toh, jadi pengurus MUI kok tidak ulama. Itu namanya majelis ulama kok. Kalau tidak masuk majelis ulama, bisa tidak. Tapi kalau sudah jadi pengurus, meskipun tukang ketik, ya tetap ulama. Pengurus majelis ulama. Jadi itu, dan itu sampai sekarang itu nggak jelas, kelaminnya kan nggak jelas. Itu organisasi sosial politik, apa dia instansi pemerintahan, nggak jelas. Tapi dapat APBN. Anda masuk MUI, Anda. Ketika saya melihat video tersebut, bahkan Gusmus menyebut MUI itu makhluk apa. Iya, sampai segitunya. Dan tagar ini dibuat karena yang kemarin ada pengurus MUI pusat yang melakukan kesalahan gerakan sholat. Makanya di Twitter sampai dibuatkan trending bubarkan MUI. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Di sini menanggapi dari Fikri Bareno yang viral yang sholat salah gerakan. Penyusup, rasanya bukan penyusup. Emang yang bercokol di MUI pusat itu banyak yang serem-seremnya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Seruan untuk membubarkan Majelis Ulama Indonesia muncul di media sosial. #bubarkan MUI menggema di Twitter pada hari ini, Senin 7 Maret 2022. Hal itu karena jagat maya media sosial tengah dihebohkan dengan beredarnya pria berjubah salah melakukan gerakan sholat saat demo bela azan pada hari Jumat 4 Maret 2022. Sosok pria berjubah yang melakukan ruku 2 kali tersebut akhirnya terungkap. Ternyata pria berjubah tersebut merupakan seorang alim ulama bernama Buya Fikri Bareno. Sosok Buya Fikri Bareno juga rupanya bukan orang sembarang. Pasalnya ia merupakan pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia. Buya Fikri Bareno memiliki jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Seruan untuk membubarkan MUI sempat muncul pada akhir tahun 2021 lalu. Namun hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Kini muncul seruan pembubaran lembaga MUI di media sosial. Uniknya pada #bubarkan MUI muncul video lawas Kiai Haji Mustafa Bisri yang mempertanyakan organisasi para ulama tersebut. Gusmus menyebut MUI adalah organisasi yang tidak jelas, tetapi mendapatkan anggaran dari pemerintah. Anda masuk MUI, Anda akan jadi ulama. Ya, tidak mungkin jadi pengurus MUI tidak jadi ulama. Itu kan namanya majelis ulama. Meskipun tukang ketik juga jadi ulama kan mengurus. Ucapnya dalam video yang diunggah di Twitter Abang To2 yang dikutip pada Senin 7 Maret 2022. Jadi itu sampai sekarang tidak jelas, kelaminnya tidak jelas, itu organisasi sosial apa politik atau instansi pemerintah, tapi dapat anggaran APBN, ujar Gusmus. Diketahui Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia MUI, Fikri Bareno atau yang akrab disapa Buya Fikri, menjadi perbincangan hangat sejak beberapa waktu lalu. Buya Fikri disorot oleh netizen setelah video sholatnya di atas mobil komando saat aksi bela Islam yang dilakukan persaudaraan alumni PA 212 di Kementerian Agama Kemenak viral di media sosial. Videonya saat sholat viral karena Buya Fikri terlihat melakukan gerakan ruku 2 kali. Setelah iktidal, ia tidak langsung sujud, tapi malah mengulang gerakan rukunya.
Sebagai salah satu imbas dari hal tersebut, tanda tagar bubarkan MUI bergema di Twitter dan bahkan masuk ke salah satu daftar trending Indonesia. Salah satu cuitan dengan penggunaan tagar tersebut dibuat oleh pemilik akun RW1212. Ia menggugah video Buya Fikri yang memberikan dukungan kepada Fahira Idris, Senator Republik Indonesia. Dalam video yang diunggah 1212, Buya Fikri mengatakan, "Saya Kiai Haji Fikri Bareno, Koordinator Nasional Relawan 212. Saya mengenal baik dengan Ibu Fahira Idris yang tahun 2019 ini beliau akan maju ke Bali menjadi wakil kita di DPD RI. Menurut saya, beliau adalah orang yang sangat pantas kita dukung karena dia adalah orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang punya integritas." Lanjutnya, sambil mengunggah video tersebut, pemilik akun AWR1212 menilai bahwa MUI merupakan sarang dari organisasi politik pan-Islamis Hizbut Tahrir Indonesia. Dr. Kiai Fikri M.A. Bareno, Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat, Koordinator Nasional Relawan 212 juga merangkap Jurkam Fahira Idris, Senator DPD DKI. MUI sarang HTI bubarkan MUI, bubarkan MUI, tulis RD 1212 pada Minggu 6 Maret yang lalu. Selain itu, masih banyak cuitan yang menggunakan tagar bubarkan MUI dan kini tagar tersebut sudah digunakan lebih dari 1.500 kali. Bahkan juga diketahui Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Mustafa Bisri atau akrab disapa Gusmus sudah sejak lama mengkritik Majelis Ulama Indonesia. Gusmus mempertanyakan status MUI yang sampai saat ini dianggapnya semakin tidak jelas. Menurut Gusmus, MUI semakin aneh dan membingungkan. Gusmus mempertanyakan apakah MUI termasuk dalam organisasi kemasyarakatan, partai politik, atau institusi pemerintah. Lebih mengherankan lagi, kata Gusmus, MUI mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. MUI itu makhluk apa? Kelaminnya apa? Organisasi masyarakat, parpol, kepemudaan, atau apa? Ini semakin tidak jelas, tapi anehnya dapat APBN. Kata Gusmus dilansir dari kanal YouTube HMWI Official pada Sabtu 20 November 2021. Gusmus mengatakan, tidak semua orang yang ada di MUI adalah ulama, tapi Gusmus heran, orang yang ada di MUI selalu menganggap dirinya sebagai ulama. Akibatnya, lanjut Gusmus, banyak umat Islam yang menganggap MUI sebagai penentu fatwa yang wajib diikuti. Kalau kalian mau jadi ulama yang masuk MUI, langsung jadi ulama, meskipun hanya tukang ketik atau juru ketik. MUI dengan mudah mengeluarkan fatwa. Lucunya, banyak umat Islam yang mengikuti, bahkan sampai mengurusi halal dan haram yang gampang dikeluarkan, ujar Gusmus. Gusmus menyoroti beberapa fatwa yang dikeluarkan MUI yang begitu fenomenal, yang melahirkan pro dan kontra. Pertama, fatwa terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama saat konsultasi Pilkada DKI. Kedua, Gusmus menyesalkan sikap MUI yang menyerang mantan ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif lewat media massa maupun di media sosial terkait tanggapannya atas dugaan kasus penistaan agama oleh Ahok. Itu gimana Buya Syafi'i saja didebat dan dihujat? Ilmu agama Islam Buya itu lebih tinggi dari mereka yang di MUI, sindir Gusmus. Gusmus mengatakan, MUI merupakan buah tangan dari Orde Baru, Presiden Soeharto. Kata Gusmus, selalu mempunyai cara untuk menguasai masyarakat. Hal ini, kata Gusmus, dikarenakan Soeharto sangat pintar dan memiliki kepiawaian dalam mengendalikan kekuasaannya. Majelis Ulama Indonesia MUI itu orang sering lupa. Ini diciptakan oleh Pak Harto. Pak Harto itu pintarnya luar biasa untuk menguasai kita semua, kata Gusmus. Ulama karismatik yang hidup dan melewati beberapa rezim di Indonesia ini menceritakan ketika era Soeharto setiap organisasi tak bisa berdiri sendiri. Gusmus mengingat setiap organisasi yang memiliki haluan yang sama harus digabungkan dengan organisasi yang lain, baik partai politik, organisasi kepemudaan, dan organisasi masyarakat. Gusmus melihat Soeharto melakukan hal ini lantaran untuk mempermudah dirinya mengontrol aktivitas masyarakat. Zaman Pak Harto, organisasi gender atau apapun dibuat jadi satu. Partai politik yang basisnya agama jadi satu, yaitu P3. Basisnya nasionalis jadi satu, PDI. Basis kekaryaan jadi satu, Golkar. Organisasi pemuda Ansor AMPI jadi satu, KNPI, ujar Gusmus.